Petugas Resmob Satreskrim Polres Mojokerto menangkap 2 pelaku pengganda uang saat bersembunyi di sebuah musola di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya ditangkap polisi karena melakukan penipuan kepada warga Kabupaten Sidoarjo dengan pura-pura menjadi dukun pesugihan uang balik. Korban diiming-imingi pelaku karena sedang butuh uang dengan memasukkan uang korban ke amplop dan didoakan oleh pelaku. Setelahnya, jika dipakai belanja, uang akan kembali tetap utuh. Seperti uang 10 juta dipakai beli motor akan kembali menjadi 20 juta rupiah. Amplop itu tadi ditukar oleh si pelaku, si ARW, ditukar. Nah, setelah ditukar, dikasih tahu kepada korban, jangan dibuka sebelum Anda sampai di rumah. Nah, kemudian setelah turun dari mobil, karena curiga sama korban itu dibuka, ternyata isinya kertas. Atas perbuatan kedua tersangka mengakibatkan korban rugi 22 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Di pintu. Buka. Ambil kuncinya. Seorang balita terjebak dalam kamar tidurnya membuat orang tua panik di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Pintu kamar terkunci dari dalam saat balita ditinggal tidur sendirian. Untuk mengevakuasi korban, petugas damkar terpaksa mencongkel jendela rumah dan menjebol teralis jendela. Bocah itu akhirnya berhasil dievakuasi dengan aman tanpa cedera. Setelah itu seorang ayah mendatangi kantor damkar meminta bantuan melepas cincin dari jari anaknya. Bocah itu terus menangis saat petugas berupaya memotong cincin dengan alat khusus. Evakuasi pun berlangsung dramatis karena jeritan korban yang histeris. Setelah 1 jam, cincin itu akhirnya bisa dilepas. Orang tua bocah itu pun bisa bernafas lega dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada petugas. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area Kilometer 57 akibat bahan bakar solar yang langka. Tidak sedikit pengemudi yang terpaksa memarkirkan kendaraannya sambil menunggu informasi ketersediaan bahan bakar kembali. Akibat banyaknya kebutuhan, para sopir harus mengantri hingga 2 jam atau lebih jika solar kembali tersedia. Kondisi ini memicu keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. Kecelakaan solar juga terjadi di sejumlah SPBU lainnya. KM 42 solar nggak ada. Solar nggak ada. Kosong. KM 19 juga begitu. Panjang jalur Cikampek ini. Arah ke Jakarta. Iya, tol Cikampek aja ya. Iya. Kosong. Jam berapa itu? Malam. Malam lah pokoknya, datang pagi. Para pengemudi berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di SPBU Rest Area agar antrean panjang dapat dikurangi dan aktivitas distribusi logistik tetap berjalan lancar. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Antrean truk trailer terjadi di sejumlah SPBU di Kota Surabaya, Jawa Timur. Antrean panjang disebabkan karena adanya kelangkaan BBM subsidi jenis solar di Jawa Timur. Untuk mengatasi persoalan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan distribusi kuota solar akan ditambah dari 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 kiloliter. Emil mengungkapkan kelangkaan disebabkan adanya kenaikan pembelian untuk solar di pertengahan tahun 2026, khususnya di jalur-jalur vital logistik dan sekitaran pelabuhan. Proses distribusi solar belum sebanding dengan peningkatan pembelian. Kendalanya adalah mengangkut dari depo ke pom ini. Kalau misalnya dia lebih cepat dibelinya dibandingkan biasanya, itu pasti butuh armada tambahan. Nah, sudah ada tambahan-tambahan armada yang dimobilisasi. Tapi kan terbatas, prioritasnya kemana? Ke tempat-tempat yang vital, seperti akses pelabuhan. Karena itu kan masalah logistik nih, supaya jangan sampai sembako terganggu, terganggu.
Nah ini kira-kira rekan-rekan yang dilakukan untuk menstabilisasi pasokan suplai. Jika masih terjadi kelangkaan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menambah armada untuk pendistribusian serta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas dan Kementerian SDM untuk stabilisasi sebelum menambah kuota biosolar bersubsidi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pertama adalah harga BBM yang dilaksanakan oleh Pertamina Patraniaga. Kami telah melaksanakan penyesuaian untuk Pertamina Dex, Pertamax Turbo, Aftur, dan Dex Lite. Pesawat jenis Pilatus milik Associate Mission Aviation dilaporkan dibakar di landasan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Kamis pagi. Pesawat dengan nomor registrasi PK-RCY hilang kontak saat terbang dari Bandara Wamena, Papua Pegunungan tujuan lapangan terbang IPD, Kampung Balinggama, distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Berdasarkan informasi awal, pesawat diketahui mengangkut 7 penumpang serta pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang diduga menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut. Sementara proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara belum dapat dilakukan karena terkendala medan yang sangat sulit dijangkau. Faktor cuaca, kabut tebal, serta kondisi geografis yang ekstrim berupa pegunungan menjadi kendala utama. Dari informasi yang diperoleh, salah satu pesawat yang melintas di atas Bandara Balingga telah melihat puing pesawat dalam kondisi terbakar, dan sementara aparat keamanan TNI Polri belum bisa menjangkau lokasi tersebut karena keterbatasan sarana transportasi, bahwa lokasi tersebut hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara. Seperti diketahui bahwa lapangan terbang Balinggami ini berada di atas perbukitan atau gunung, sehingga menyulitkan aparat untuk menjangkau lokasi tersebut. Hingga kini, aparat TNI Polri belum dapat memastikan kondisi seluruh penumpang maupun melakukan pengejaran terhadap pelaku sebelum tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan.